Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi channel Muhammad Nurdin Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan kepada Anda semua semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan dan selalu dalam lindungan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam channel Manasik Haji Gratis ini saya ucapkan selamat datang kepada pemirsa baru, dan agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami yang update, maka dimohon keikhlasannya untuk like, share, and subscribe. Baiklah para pemirsa sekalian, kali ini saya ingin membicarakan sebuah perbincangan, yaitu dari Ibu Hajjah Maria Sari, Bu, ya, yang beliau alhamdulillah berangkat tahun kemarin, ya, jadi baru saja pulang. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat terutama untuk para calon jamaah haji untuk tahun-tahun yang akan datang, ya, karena memang setiap tahun biasanya ada perubahan-perubahan kebijakan, ya. Sebagai contoh, dulu semasa ibu saya daftarkan haji, kemudian ternyata dalam masa menunggu ternyata Allah SWT memanggil ibu saya, sehingga ibu saya tidak jadi berangkat. Yang berangkat hanya saya dengan istri saya. Nah, kebijakan yang dulu itu tidak bisa digantikan, ya. Jadi uangnya ya kita ambil, ya, dan cukup ribet juga karena harus membuat surat tanda tangan ahli waris, ya. Jadi seluruh adik-adik saya tanda tangan semua. Pokoknya harus banyak lampirannya lah. Kemudian ke Kementerian Agama, kemudian barulah uang itu bisa diambil, dipulangin. Nah, tetapi nampaknya untuk tahun ini, Bu, ya, dari 2019, Pak, dari peraturan 2019 itu sudah ada perubahan bahwa kalau ada yang berhalangan atau baik itu halangan tetap maupun halangan tidak tetap, itu bisa digantikan. Ya. Baik, kepada Ibu Hajjah Maria Sari yang baru saja pulang, mungkin pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu berangkat, dan apakah ini Ibu berangkat memang betul-betul niat dari awal atau dadakan? Gimana, Bu? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak henti-henti saya sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlintas. Iya. Saya bisa berangkat haji itu saya tidak pernah terlintas. Karena ayah saya meninggal, saya menggantikan bapak saya gitu. Awalnya saya nggak mengerti apa itu haji, apa itu apa. Saya coba belajar dan cari tahu. Awalnya saya juga tidak terbayang karena saya anak kedua, ya. Yeah. Saya masih punya kakak. Saya berharap dia yang menemani ibu saya, karena memang waktu tajiah 7 hari ada rekan dari ibu saya menyampaikan kalau lebih baik digantikan, segera diurus gitu. Jangan anak laki, anak perempuan, karena bisa satu kamar dan sebagainya. Karena mungkin pengalaman mereka, ya, Pak. Iya, iya. Akhirnya diputuskanlah saya yang menemani, karena saya tidak ada urusan, kakak saya terlalu banyak urusan. Saya urus, saya bikin surat permohonan, tidak ribet lah, artinya cuma tanda tangan lurah. Saya sampaikan ke dinas itu, ke Kementerian Agama. Nggak lama, sebulan lah, Pak, saya terus dipanggil, suruh menemui mereka untuk ya melengkapi berkas, yang foto, pembuatan paspor, segala macam, ya. Dan alhamdulillah dari kuota 45 itu saya dan ibu bisa berangkat. Ya. Jadi artinya semula yang aslinya akan berangkat bapak dan ibu. Bapak dan ibu tahun 2020 karena COVID kan tidak berangkat ya. Dan 2021 ayah meninggal 4 Juli 2021 ya. Ya, tapi insya Allah lah, karena saya pernah menemukan sebuah riwayat, ya, jadi artinya orang yang sudah berniat untuk melakukan sesuatu kemudian ternyata terhalang, itu pahala sudah dicatat. Amin, amin, pahala ya sudah dicatat, amin, ya. amin, ya. Itulah enaknya jadi orang beriman, ya. Jadi kita punya niat baik, ya, kemudian itu sudah dicatat sebagai satu pahala. Amin, nah, apalagi kalau niat baik itu sudah terwujud, ya, sudah terlaksana, maka itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, sebaliknya apabila kita punya niat jahat, niat kotor, itu belum dicatat sebagai dosa, belum. Ya, selama niat jahat itu, niat buruk itu belum diucapkan dan belum dikerjakan. Tapi kalau sudah diucapkan,
sudah dikerjakan itu sudah dicatat sebagai dosa. Ya, amin, amin, Ya. Maka kita orang beriman adalah kita selalu punya niat baik ya. Amin, amin. Niat untuk bersedekah, niat untuk haji. Ya. Ya walaupun mungkin kalau melihat ekonomi kita, masa iya sih saya bisa berangkat haji orang saya, gitu kan. Tapi itu jangan dijadikan pikiran, itu bisikan setan itu ya. Jadi pokoknya niat saja, niat bahwa saya, ya Allah saya ingin berangkat haji. Nah, kemudian ikhtiar semampu kita, misalnya menabung ya. Benar. Nah, kemudian selama di sana ibu tentu tergabung dengan sebuah yayasan ya. Nah, maksud saya apakah di yayasan itu ibu diterangkan tentang manasik haji, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara berihram, bagaimana cara sa'i, apakah diterangkan begitu? Ya, itu pengalaman yang memang harus benar-benar Pak. Yayasan itu adalah kunci utama ketika kita artinya boleh kita mandiri kan diperbolehkan juga. Maksudnya dalam artian gini. Kalau kita ikut yayasan, pilihlah yayasan yang memang benar-benar ngebimbing kita. Iya. Karena jujur dalam satu kamar kami ada yang ikut yayasan namun tidak dibimbing, Pak. Astagfirullah. Nah, jadi di sini adalah kunci dari yayasan itu sendiri. Makanya saya kalau ada orang yang datang besuk gitu ya, kan kemarin kita pulang haji, nanti kalau berangkat yayasannya tolong pilih yang benar. Saya selalu gitu karena alhamdulillah di yayasan kami benar-benar istilahnya dibimbing. Waktu tawaf, sa'i, doa tahallul, kami dibimbing gitu loh. Dan benar-benar dibimbing. Itu adalah karena jujur bagi orang yang kalau haji itu kan orang sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Iya, kalau ada rezeki lain kan lain gitu ya Pak. Artinya ibadah kita itu gimana caranya kita berupaya untuk sempurna. Iya. Nah, kunci kesempurnaan itu kita harus ada pembimbing. Iya, betul ya. Benar ya yang dikatakan oleh Ibu Maria Sari bahwa untuk bisa ibadah secara sempurna harus ada pembimbing karena memang ini kan katakanlah perdana Bu ya. Iya, saya nggak kebayang, Pak. Bisa jadi ini adalah pertama dan terakhir ya, bisa jadi. Memang orang yang beriman pasti ingin mengulang Bu. Iya, benar. Rindu dengan Baitullah ya, tapi kan kalau misalnya ini hanya pertama dan terakhir, kalau kita sampai rusak ibadahnya kan sayang. Iya, itu dia rusak. Pak, benar. Kalau sampai ibadah yang kita laksanakan itu tidak terbimbing, tidak terkomunikasikan dengan baik, apalagi misalnya ada hal-hal yang prinsip, itu kan bahaya sekali. Iya, benar Pak. Nah, kemudian yang kedua dalam hal masalah di Mina itu kemarin waktu di tenda itu di gunung apa di datar Bu, di Minanya? Kalau di Mina kami di bawah Pak, di bawah maktab kami kebenaran dekat karena kan kuotanya cuma 45% dari total kuota sebenarnya. Jadi maktab itu alhamdulillah tidak terlalu jauh gitu. Iya. Jadi saya teringat saya dulu tahun 2016 belum ada Covid jadi jamaahnya luar biasa penuh sehingga saya kebagian di gunung. Jadi pas turun itu ya enak ya, tapi pas giliran pulang melontar jumroh itu napasnya karena harus naik bukit. Jadi tenda saya yang jatahnya saya itu di gunung ya. Nah, kemudian selama Ibu di sana maksud saya hal-hal apa yang perlu dipersiapkan bagi para jamaah haji, terutama yang berkaitan dengan mungkin makanan dulu. Kalau makanan ya yang bantu banget itu bumbu pecel. Ya, terus abon, orak-arik tempe juga kalau itu boleh. Yang kering-keringan lah. Kalau orang Lampung sini biasanya bawa sambal dempul ya, istilahnya cabai dengan terasi itu dibungkus. Sambal dempul. Jadi kita terbiasa dengan makanan pedas. Nah, di sana itu masakannya tidak ada rasa. Itu yang jadi ini penting ya. Jadi untuk makanan artinya makanan yang dalam tanda kutip kering kering dan awet ya. Apa tadi Bu? Abon. Bumbu pecel, abon. Kalau pengen agak capek dikit ya orak-orak tempe itu nggak apa-apa. Artinya menghilangkan kejenuhan ya terhadap variasi makanan yang ada di sana. Oke, saya kira untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan kita akan sambung dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.